Bapak Camat Sampun Rawuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat. Monggo Bapak Adi. Cek. Nggih, matur nuwun Mas MC. Tadi yang pertama mungkin saya tadi nunggu di pojok sana. Ternyata nggak tahu kok acaranya di sini. Nggak tahu tadi Mas Edi itu Sherlocknya di sana. Kalau di sini tadinya di depan ini berhenti. Nah itu Mas Dimas berhenti nengok kanan pernah mau nyari rumah di sini berhenti. Nggak tahu kalau ternyata acaranya di kiri. Ada 12 di apa itu Kucingan itu tempatnya Bu siapa tadi? Nah, nunggu situ Bu tadi saya. Ternyata kelewatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Pak Lurah, Mas Edi, Pak RW, Pak Rohim, yang pun Pak. Oh Pak RW yang berikan Pak RW, kemudian pengurus RW, RT ini yang terpintar Pak. Ya itu sekawan RT. Ada Pak RT dan sekretaris mungkin yang rawuh dan Bapak sekalian. Nanti mungkin saya diperkenalkan satu-satu Pak RT 1 mana Pak RT 1? Pak Sinten? Pak Suyitno. RT 2 Pak Yatno. Nah Yatno dan ini Yono masih. Pak RT 3 Pak Sutimen Pak. Oh Atimen, dadah ini RT 4 Gani ya, oke. Jadi kalau ini yang rumah yang itu pinggir itu ikutnya RT mana ya? RT 2 yang saya ke sana itu yang satu udah gerowong itu masih tambah sini lagi enggak Pak? Hujan kemarin masih gerak terus gitu. Ya karena memang dan nggak bisa diurus sertifikatnya ya itu ya. Ya itu nanti mungkin karena menjadi catatan saya. Tolong kalau memang kerso untuk direlokasi dan lain sebagainya nanti sampaikan ke kelurahan atau sampaikan ke saya, nanti kita bantu untuk misalkan relokasi ke rusun yang baru-baru atau di mana yang miliknya pemerintah Kota Semarang. Atau mungkin kalau ke depan memang ini harapannya sih sungainya geser sana lagi Pak ya. Tapi kan nggak mungkin itu kan. Jadi meneruskan tadi mungkin yang dijelaskan oleh Pak Lurah. Jadi telepon Pak. Boten. Oke, meneruskan yang disampaikan Pak Lurah. Jadi ini bagian dari sistem yang dibangun oleh pemerintah Kota Semarang, bagaimana sebuah perencanaan penganggaran dari pemerintah Kota Semarang itu kita mulai dari bawah, bahkan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai dengan kecamatan sampai dengan tingkat kota. Nah, cuman yang di sini mungkin yang mau saya garis bawahi adalah apa yang nanti Bapak Ibu rencanakan itu harapannya direncanakan sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Nek wong pengen niku kan pengennya macam-macam, pengen iki, pengen kae, pengen koyok RW kono, pengen koyok RW kene. Nah, tapi bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat kondisi lingkungan yang kira-kira paling dibutuhkan itu apa? Nah, itu yang nanti monggo diusulkan. Nah, kemudian di Pemerintah Kota Semarang ini nanti ada beberapa usulan yang bisa sumber dari usulan kegiatan itu bisa dari musrembang, nanti juga bisa dari dinas teknis atau dinas OPD teknis yang membidangi, dan juga nanti bisa ada dari aspirasi dari kawan-kawan DPRD Kota Semarang. Nah, dari situ nanti bisa dilihat kalau memang itu di bawah 100 juta dan lain sebagainya, nanti bisa dianggarkan lewat kelurahan. 100 sampai dengan 200 nanti bisa di kecamatan. Tapi kalau itu di atas 200 juta nanti bisa kita usulkan di OPD teknis atau dinas-dinas teknis supaya apa yang menjadi prioritas kebutuhan itu bisa terlaksana. Jadi fokusnya sekarang ada ke kebutuhan. Apa yang ada di sini, apa yang kurang, apa yang dibutuhkan itu yang diusulkan. Jangan melihat dari anggarannya dulu.
yang lalu mungkin melihat, wah kalau ini anggarannya kayaknya sampai 400 juta nih, kayaknya 1 juta nih, nanti kita nggak bisa ngerjakan, kecamatan, kelurahan nggak bisa ngerjakan. Anggarkan dulu, prioritaskan dulu. Nah nanti kalau udah prioritas, dan tugas kami, tugas saya, tugas Pak Lurah nanti untuk mengusulkan ke OBD teknis supaya itu menjadi prioritas-prioritas yang harus dikerjakan di tahun depan. Yang untuk tahun ini mana saja ya? Ada di RW-nya ada, ada. Ya, jadi nanti dianukan aja Mas Edi ya. Dan saya juga pengen ke depan pekerjaan khususnya fisik, ya, pekerjaan fisik yang ada di wilayah tolong dipantau dan dikawal. Artinya kalau ada hal-hal yang apa ya melenceng, ada hal yang sekiranya tahun ini ada nggak di sini? Ada. Kemarin kan tim dari perencanaan sudah ke sini ya. Nanti dikawal Pak RT, Pak RW, saya nyuwun tolong dikawal. Supaya apa? Supaya yang menjadi pengalaman 2002 yang lalu, meskipun saya belum di sini, tapi menjadi catatan saya ada pengembalian ke kas negara, ke kas daerah. Karena kalau pekerjaan fisik saya garap mesinnya mungkin kurang gede, semennya kurang akeh mungkin, atau volumenya kurang banyak. Akhirnya ada pengembalian uang ke kasda puluhan juta rupiah. Nah kemudian satu lagi yang mau saya garis bawahi juga, kalau di sini RT, RW, sekretarisnya lengkap. Ada yang kosong? Lengkap nih, lengkap nih. Nah, syukurlah kalau lengkap, karena kemarin juga kami harus mengembalikan uang ke kas daerah itu sebesar total sih hampir 800 juta. Di antaranya terbagi tadi yang kaitan pekerjaan fisik, ada juga yang honor RT RW yang tidak terserap atau honor kelembagaan yang lain yang tidak terserap. Kenapa tidak terserap? Setelah saya cari tahu ternyata seperti ini. Ada yang RT itu setahun tuh kosong, nggak ada pengurus RT-nya, tapi ada sekretaris. Pertemuan ada rutin. Saya tanyakan kenapa? Ya karena nggak ada yang mau jadi RT Pak. Nah kalau nggak mau kenapa? Udah ini warga sepakat kok Pak. Yang penting kita pertemuan apa yang dibahas di sini kita tuangkan dalam hasil. Meskipun nggak ada ketua RT nggak apa-apa, kita sepakat. Iya bagus. Tapi akhirnya kan apa yang dianggarkan pemerintah Kota Semarang untuk panjenengan, meskipun belum bisa banyak penganggarannya tahun ini naik, tapi kan jumlahnya kalau diakumulatif misalkan 750.000 kali 10 bulan 7,5 kali setahun 9 juta. Itu baru satu orang. Ada 10 orang misalkan yang seperti itu, 90 juta. Kita ada di Gajah Mungkur ada 345 RT, belum LPMK, belum kelembagaan yang lain, belum sekretaris. Kalikan saja. Harus ada uang segitu banyak kami kembalikan karena RT-nya kosong. Ada lagi yang seperti ini, kebanyakan. Pak RT-nya pindah alamat, atau kemarin di beberapa kelurahan ada Pak RW-nya meninggal dunia, ada yang sekretarisnya juga meninggal dunia, nggak segera diisi, nggak dilaporkan ke kelurahan, penggantinya siapa, ada yang sudah ada diganti tapi nggak segera dilaporkan. Nah, pesan saya, kalau memang ada perubahan seperti itu, entah pindah tempat, entah apa, intinya yang isi RT atau sekretaris itu, atau RW atau sekretaris kosong, nyuwun tolong segera diisi di bulan berikutnya. Supaya apa? Supaya apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah lewat kelurahan itu bisa terserap dengan baik. Kan eman-eman nih Pak, eman-eman nih kalau meskipun uangnya nggak banyak, tapi kalau bisa terserap kan bisa digunakan untuk hal-hal kecil, perekonomian kecil yang ada di wilayah. Entah gue jajan yang warung, entah gue apa ya kumpulan bareng gitu untuk beli jajan, warung sebelah juga ikut rame, gue jajan sangu anaknya juga, gue jajan di sekolah, warungnya juga bisa kebagian. Nah, tolong hal kecil kayak gitu menjadi perhatian. Karena kalau dilihat kecil, alah mau itu saya ketok kok. Kali 12 bulan, kali Gajah Mungkur tuh berapa RT misalkan yang kondisinya seperti itu. Paham gak Pak? Maksud saya paham gak? Jadi tolong segera mau diisi dan segera dilaporkan. Jangan diisi tapi kegiatan dilaporkan 3 bulan lagi. Nah artinya 2 bulan kan udah kosong.
nggak bisa diserahkan. Kemudian tadi terkait penganggaran, kami sudah menyampaikan ke Pak Lurah, ke LPMK dan semuanya saja. Kami tidak ingin penganggaran nanti ke depan itu bagito atau bagi roto. Menurut duit ini, sini ada RW berapa, Pak Lurah? 7, ada 7, bagi 7 roto ya. Saya nggak pengen seperti itu tadi, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan diprioritaskan. Karena jangan sampai kejadian yang di Karangrejo dan di Gajah Mungkur, ada 3 kejadian yang akhirnya mangkrak, nggak bisa kepakai. Karangrejo, sumur Atetis 2021, awal 2021 sudah dibuat, 2022 saya bulan Juni ditugaskan di Gajah Mungkur, pas keliling ke wilayah, kok ini ada sumur Atetis kok nggak dimanfaatkan. Kenapa? Ternyata sumurnya ada, sudah nyala, ada listriknya, tapi belum ada tandonya. Kan nggak bisa dimanfaatkan. 1,5 tahun mangkrak, eman-eman kan. Manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan. Karena tadi, Bagito tadi, turak itu untuk mau sak monotok kok. Akhirnya RW ini sak monotok duitnya ya bisa untuk bangun itu. Tolong itu jangan. Akhirnya kemarin, sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Akhir tahun kemarin 22 sudah saya carikan lagi anggaran untuk bikin tandon. Kemudian di Gajah Mungkur sama, ada balai RW. Warga pengen di sebelahnya dibangunkan untuk pos PAUD, untuk apa itu anak-anak kita untuk PAUD, sekolah PAUD. Anggarannya nggak nyukupi, jadinya cuma tembok dan atap, pintu, jendela dan lain sebagainya belum ada, bahkan lantainya belum ada. Bahkan pohon pisangnya 3 di dalamnya belum ditebang waktu itu. Akhirnya kan nggak bisa kepakai. Sama juga di Gajah Mungkur ada satu lagi balai RW 3. Itu tembok atas dan bawahnya masih plesteran, tapi kalau nggak hujan nggak apa masih bisa dipakai pertemuan, dikasih tikar dan lain sebagainya. Tapi kan belum bisa maksimal. Artinya saya sampaikan ke Pak Lurah, penganggarannya tolong jangan begitu, lebih ke asas manfaat. Meskipun anggarannya gede, yang paling dibutuhkan dulu apa? Dan nanti tolong Bapak RW legowo, misalkan secara kebutuhan ternyata nggonku nomor 4, nomor 5, ya sudah kita berikan ke bawah. Berdoa saja semuanya bisa kebagian. Meskipun nggak lewat kecamatan, kelurahan, nanti ada lewat dinas teknis atau lewat aspirasi DPRD. Paham ya Pak, maksud saya, semoga di sini nggak ada yang seperti itu. Kemudian satu lagi terkait dengan tahun ini kan dari tahun kemarin bentuknya uang transport, sekarang jadi honor. Nah honor itu sekarang berarti otomatis yang namanya honor kena pajak pendapatan, pajak penghasilan. Nah kemudian juga mulai tahun ini panjenengan semua kerja sama pemerintah Kota Semarang dengan BPJS Ketenagakerjaan, panjenengan sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan selama 24 jam mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Karena apa? Karena BPJS Ketenagakerjaan melihat bahwa Pak RT, Pak RW, sekretaris meskipun belum sampai bendahara mungkin ke depan akan sampai seperti itu. Pemerintah Kota Semarang menganggap bahwa panjenengan ini sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya untuk warga masyarakat. Nah disitulah pemerintah pengen menjamin panjenengan terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya lewat BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya apa nih contoh, tadi misalkan amit-amit Pak RW dari rumah misalkan ke sini, delalah kepleset gitu, kesleo, mau ketiban pelem di pojok situ misalkan, terus ternyata harus berdarah, dijahit, masuk rumah sakit, itu langsung bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Besok pagi hari Minggu kerja bakti, itu kan ada sing kena arit misalkan, atau kena pacul atau kena apalah, harus ke mana? Harus ke rumah sakit, harus dijahit, semuanya dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan tidak usah khawatir ketika panjenengan nanti seperti itu, langsung saja ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nggak usah ngurus surat
rujukan dari sana sini dan lain sebagainya. Nah nanti itu akan kita bikinkan sosialisasi lagi oleh BPJS terkait klaim. Kalau kemarin kan mungkin beberapa perwakilan terkait dengan apa yang didapat dengan BPJS Ketenagakerjaan atau apa. Nah ke depan nanti akan disosialisasi terkait dengan cara ngeklaim kalau ada kejadian. Paham ya, Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak paham nanti boleh tanya saya, kalau yang sudah tahu nomor handphone saya, monggo nanti tanyakan saja. Dan saya mungkin nggak bisa sampai selesai karena ini juga ditunggu di Sambangan. Saya malam ini ada 4 acara, mulai tadi habis Isya setengah 8, 1, 2, 3, 4, dan terakhir ke Kecamatan 5 tadi. Ada 5 kegiatan. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, mau di kurang jelas dan lain sebagainya, nanti boleh tanya Pak Lurah, boleh nyatet nomor handphone saya. Sudah Perso? Belum. Pak RW belum? Belum. Monggo dicatat kawan, 0811 278 3303 0811 278 3303. Nah nanti saya boleh di WA atau di apa, jangan langsung telepon ya. Kalau langsung telepon itu kalau wedi ya, betul tak angkat ya. Wedi nanti yang lagi utang nih betul, pas diangkat wah harus kadung diangkat nih. Eling utangnya, nah ngeten iki kan rodok mboten eling panggih jenengan itu rodok cetha niki rodok padha. Nggih, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan boleh lewat WA. Dan saya mungkin sekaligus mohon izin geser. Nah ini tadi saya di TTP panjenengan Perso Pak Hendi, Pak Wali dulu, Pak Indra Priyadi. Nah Bu istrinya Perso, Bu Krisnatiana, Bu Tia. Nah ini tadi sebenarnya mau ke sini. Kemarin tadi malam ke RW berapa? Ke RW 6, tadi malam ke RW 6. Ini ada titipan dari beliau. Dan salam hormat Bapak Ibu semuanya, warga RW 2, RW 5, RW 5. Ini sana snack ya Pak, warga RW 5. Oh ada dan mau nyuwun pangestunipun nanti di 2024 Bu Krisnatiana atau Bu Tia Hendi akan mencalonkan diri di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sedianya hari ini pengen kesini. Tadi pas di Lempong beliau langsung pamit ke rumah karena badannya meriang, jadi langsung kondur. Tadi malam sempat ke RW 6 sempat bahkan jam berapa semua? Jam 10-an, jam 10. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian, nomor handphone saya monggo dicatat. Nanti boleh di WA, boleh laporan apapun ke saya monggo, supaya direct. Tapi Pak Lurah juga tolong dikabari supaya penyelesaian problem-problem yang ada di warga nanti juga cepat dan bisa kita selesaikan dengan baik. Nanti ya Bapak Ibu sekalian, saya sekaligus mohon izin, mohon pamit. Nanti pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, boleh langsung ditulis di WA atau mau main ke kantor juga janjian juga monggo. Nanti ya Bapak Ibu sekalian, karena rumah saya dari kantor juga dekat, cuman 2 menit kalau dari rumah. Karena saya tinggalnya di Kalilangsing di Gajah Mungkur, jadi ke kantor juga cepat. Nanti pokoknya mau janjian kapanpun monggo, kalau ada hal-hal yang urgent yang perlu disampaikan ke saya. Nanti ya Bapak Ibu, matur nuwun, sugeng dalu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.